Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. الذين استغفر الله الذين استغفر الله الذين استغفر الله استغفر الله الذين استغفر الله الذين استغفر الله استغفر الله الذين استغفر الله الذين استغفر الله الذين استغفر الله استغفر الله الذين استغفر الله الذين استغفر الله استغفر الله الذي استغفر الله الذي استغفر الله الذي استغفر الله استغفر الله الذي استغفر الله الذي استغفر الله استغفر الله الذي استغفر الله الذي استغفر الله الذي استغفر الله استغفر الله الذي استغفر الله الذي استغفر الله استغفر الله الذي استغفر الله الذي استغفر الله الذي استغفر الله استغفر الله الذي استغفر الله الذي استغفر الله استغفر الله العظيم سبحانك اللهم Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa 'allimna min ladunka ilman نافئة يا ذا الجلال والإكرام اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Hadirin hadirat jamaah Masjid Baitur Rahim, Majelis Taklim rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan keterangan dari kitab Nashahid Diniyah, terlebih dahulu marilah kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita pada malam ini dikaruniai Allah kesehatan zahir lan batin sehingga kita bisa hadir di sini majelis. Mudah-mudahan kita mendapatkan satu ilmu yang bermanfaat. Amin, Allahumma amin. Wa man za'ama minan nas annahu yuhibbu tudal baqa fid dunya liyastaksir minal a'malis sholihah. Wa man lan sapane wong za'amah nyono sapa wong minan nasi saking manungsa annahu setuhune wong iku yuhibbu seneng sapa wong tulal baqai ing suwene tetep fid dunya ing dalem dunya. Jadi seseorang senang kalau diberi Allah usia yang panjang di dunia ini
dalam rangka untuk memperbanyak amal soleh. Amal soleh ada yang namanya amal soleh, ada yang namanya amal su, ada yang namanya amal apa Pak Mirin? Amal soleh. Kemudian ada yang namanya amal su, ada yang namanya amal adi. Apa bedanya tiga ini, Pak Ikhwan? Apa yang disebut dengan amal soleh, kemudian amal su, dan amal adi. Apa bedanya? Kalau amal soleh gimana? Ya. Terus? Amal soleh, amal su, lan amal adi. Apa Pak Mirin? Lupa. Kalau amal soleh, sholat contohnya. Kemudian kalau amal su contohnya meninggalkan sholat. Kalau amal adi hanya sekedar rutinitas. Hanya sekedar rutinitas. Misalnya Pak Ikhwan tidur, makan, minum, ya, tidur hanya tidur aja. Tidak ada doanya. Kalau tidur saya tidur, berdoa, ya, nanti jam 2:30 bangun malam. Niat yang seperti ini namanya amal soleh. Tapi kalau tidak ada niatnya sekedar tidur saja, itu amal adi, sekedar rutinitas. Tidak ada niatnya, tidak ada harapannya nanti, hanya tidur saja. Misalnya makan, saya makan ini supaya apa Pak Ikhwan? Untuk ibadah. Makan, sehat, kemudian kuat, jasmaninya sehat, kesehatannya itu untuk ibadah. Jadi amal soleh, amal su. Kalau amal su, amal yang tidak baik. Contohnya menghibah, an-namimah, al-yaminul ghamus, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Itu amal su, amal yang tidak baik, yang berdampak kepada hati, juga berdampak kepada yang lain. Makanya di sini dikatakan seseorang itu senang diberi Allah usia yang panjang, tapi usianya itu liyastakthir minal a'malis sholihah, untuk memperbanyak amal soleh. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa mu'min. Man amilah, siapa yang beramal, man amila sholihan, amal yang soleh, min dzakarin aw unsa wa mu'min, baik dari seorang laki maupun perempuan, bahwa mukmin pada waktu melakukan amal dia beriman, walanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka dia akan mendapatkan satu kehidupan yang baik, yang bahagia. Walazyanam ajrum yaksani makamu ya malu, diberikan satu pahala lebih baik daripada amal perbuatan. Itu artinya amal soleh. Kemudian al-muqarribati ilallahi ta'ala, amal yang soleh, amal yang baik untuk mendekatkan kepada Allah. Untuk mendekatkan kepada Allah. Makanya di dalam Al-Quran itu
Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Hanya kepada Allah, tidak yang lain. Makanya di dalam kitab hikam itu ada yang namanya apa? Ada yang namanya ubad, ada yang namanya murid, ada yang namanya rifat. Ada yang namanya ubad, ada yang namanya murid, ada yang namanya arifin atau ma'rifah. Masih ingat Pak Amir? Apa yang disebut dengan ubad itu? Gimana? Masih lupa ya? Pak Ikhwan, ingat enggak apa yang disebut dengan ubad? Seseorang yang melakukan ibadah, baik itu ibadah makruh maupun ibadah ghairu makruh, ya toh, ikhlas karena Allah, tapi dia juga mengharapkan masuk surga, terhindar dari api neraka. Ubad, ya toh. Kemudian ada yang disebut dengan amal, ada yang disebut dengan murid. Dia melakukan satu ibadah, ya toh. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menjadi orang yang mukasyafah, menjadi orang yang ma'rifah, menjadi orang yang dekat di sisi Allah. Ada harapan untuk mendapatkan satu apa? Terbukanya hijab mata batin yang namanya basyirah. Ya, itu yang disebut dengan murid. Yang disebut dengan murid tadi, ya, melakukan satu ibadah antara lain supaya bisa mukasyafah, bisa melihat Allah. Makanya di dalam materi-materi yang lain, di dalam kitab hikam itu ada 4 dinding. Ada 4 sekat yang mendindingi hati untuk bertemu kepada Allah. Ada 4 sekat, 4 dinding yang mendindingi seseorang untuk apa? Untuk bertemu dengan Allah. Ya. Antara lain apa? Antara lain kaifa yusriku qalbun suwarun. Bagaimana hati itu bisa bersinar kalau gambar-gambar dunia itu terlukis di dalam hati. Ya, kaifa yusriku qalbun suwarun. Ya, minal akwan muntabi'atun fi mir'ati. Bagaimana hati itu bisa bersinar, bisa bercahaya, kalau hati itu dipenuhi dengan gambar-gambar duniawi yang terlukis di dalam hati. Hatinya dipenuhi dengan apa? Gambar-gambar duniawi itu. Harta, tahta, macam-macam. Apalagi kalau hatinya ini belum mampu, atau dirinya belum mampu menghindari satu kemaksiatan zahir dan batin. Sehingga apa? Sehingga berdampak kepada hati. Tidak bisa bersinar. Kalau sudah semuanya masuk di dalam dirinya, ya toh, karena ada sekat-sekat tadi, apalagi melakukan satu perbuatan-perbuatan yang tidak baik, baik zahir maupun batin, maka hati seseorang akan keruh, gelap, yang menjadikan seseorang itu kebingungan, serba khawatir, ya toh? Kebingungan, galau, khawatir, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Kenapa?
Karena nur cahaya yang ada di dalam hati terkontaminasi dengan gambar-gambar pengaruh-pengaruh duniawi yang tidak mampu menghindarinya. Nah, nur tadi berupa apa? Nur tadi berupa nilai-nilai keimanan. Makanya iman itu al-iman yazidu wa yanqus. Iman dapat bertambah dan dapat berkurang. Ketika seseorang itu ibadah karena imannya bertambah. Ketika seseorang itu meninggalkan satu ibadah, imannya berkurang. Maka cahaya nilai-nilai keimanan yang ada di dalam hati akan redup disebabkan karena perbuatan-perbuatan yang tidak baik, baik itu zahir maupun batin. Ya toh, contohnya ya toh, seseorang yang bohong satu kali hatinya ada titik hitam, dua kali titik hitam dua kali, lalu dia dibersihkan maka hati menjadi gelap. Kalau sudah gelap terjadi satu kebingungan, terjadi satu kegalauan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Apa solusinya? Menghilangkan gambar-gambar itu, menghindari jadi perbuatan-perbuatan tidak baik. Ya, minimal hatinya diisi dengan kalimat Allah. Ya, hatinya diisi dengan Allah, Allah, Allah. Itu yang pertama. Yang menjadikan satu dinding, yang menjadikan satu sekat, ya toh, tidak bercahayanya sebuah hati karena ada gambar-gambar yang terlukis di dalam hati manusia. Itu yang pertama. Kemudian yang nomor dua, ya toh, mana mungkin bisa menuju kepada Allah kalau dirinya masih diikat oleh hawa nafsu. Kati sholat males, bangun malam males, maca sholawat males, maca Al-Quran males, menghadiri majelis taklim males. Kemalasan itu tadi salah satu dari nafsu amarah yang menghalang-halangi seseorang untuk melakukan satu kebaikan. Mana bisa mungkin, mana mungkin bisa menuju kepada Allah kalau dirinya masih diikat dengan nafsu amarah yang menghalangi dirinya untuk melakukan kebaikan. Jak poso Senin Kamis males, jak istighosa males, gak ngaji taklim males. Ya toh? Mana mungkin. Kenapa? Karena diikat oleh nafsu amarah. Makanya di dalam Al-Quran itu disebutkan apa? Apa? Wa ma ubari'un nafsi inna nafsa la ammaratu bisu illa ma rahimah rabbi inna rabbi la ghafurur rahim. Ya, wa ma ubari'un nafsi, saya tidak membiarkan nafsuku. Inna nafsa la ammaratu bisu. Sesungguhnya nafsu itu akan apa? Menyuruh, mendorong seseorang untuk melakukan tidak baik. Illa ma rahimah rabbi, kecuali mendapat rahmat dari Allah. Bagaimana caranya untuk mengendalikan nafsu, Pak Amirin? Dengan cara apa? Dengan cara zikir. Kedua, apa? Membersihkan hati. Yang nomor tiga, dengan puasa sunnah. Makanya an-nafsu ahbasu min syarri syaitan. An-nafsu ahbasu. Kita melawan nafsu satu. Ya, kita lebih berat melawan nafsu satu yang ada di dalam diri manusia daripada melawan iblis, setan yang jumlahnya 70. Nah, itu nafsu. Makanya 1 tahun terdiri dari berapa bulan, Pak? 1 tahun itu 12 bulan. 1 bulan untuk Ramadan. Dalam rangka mengendalikan 11 bulan.
Kalau 11 bulan itu masih sulit, kita imbangi dengan puasa Senin Kamis. Kalau Senin Kamis itu masih sulit, kita imbangi dengan puasa Daud. 1 hari puasa, 1 hari tidak puasa. Itu dalam rangka apa? Mengendalikan nafsu yang ada di dalam diri kita. Oke, itu termasuk dinding yang nomor 2, sekat yang nomor 2. Kemudian yang nomor 3, mana mungkin seseorang itu bisa mukasafah, bisa melihat Allah. Ya toh? Kalau di dalam dirinya masih ada ghaflah. Ya toh? Masih ada lupa dengan Allah. Ya toh, Pak Ikhwan, ketika sholat tidak boleh lupa kepada Allah. Setelah sholat, bahwa orang yang melakukan sholat itu setelah selesai apa yang diucapkan? Alhamdulillah. Bisa melakukan sholat karena rahmat Allah. Pak Ikhwan bisa ke sini karena rahmat Allah. Jangan sekali-sekali ketika bisa sholat, bisa ngaji, bisa puasa, karena dirinya enggak. Karena pertolongan Allah. Sadar diri bahwa dirinya itu lemah, bisa melakukan sholat, bisa melakukan zikir, melakukan satu kebaikan, itu pertolongan Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sadar diri. Sadar diri bahwa diri kita ini lemah. Kita bisa melihat karena rahmat Allah. Kita bisa mendengar karena rahmat Allah. Kita bisa komunikasi karena rahmat Allah. Bisa berdiri, bisa duduk, bisa melakukan aktivitas, bisa berpikir. Semuanya itu karena rahmat Allah. Ya, tidak boleh ghaflah, tidak boleh lupa bahwa dirinya itu lemah, bahwa Allah yang Maha Kuasa. Nah, itu nomor 3. Tidak mungkin seseorang itu bisa melihat Allah kalau dirinya masih ada lupa. Ya, ghafala. Kemudian yang nomor 4, mana mungkin seseorang itu bisa melihat rahasia-rahasia Allah. Rahasia-rahasia Allah, mana mungkin seseorang bisa melihat rahasia-rahasia Allah kalau dirinya belum tobat. At-taubatu min jamil dzunub. Tidak mungkin mengetahui rahasia-rahasia Allah yang halus, yang lembut kalau dirinya belum tobat. Baik dosa yang nampak, dosa yang tidak nampak, dosa kecil, dosa besar, dan lain-lain sebagainya. Ya, makanya diharapkan kita ini 24 jam untuk istighfar. Ya, zuhur istighfar, asar istighfar, maghrib istighfar, isya subuh istighfar. Itu sekat-sekat 4 hal ini harus kita mengerti dan kita praktekkan. Supaya apa? Supaya diri kita ini sholatnya bisa nikmat. Sholatnya bisa merasakan kenikmatan ibadah. Zikir nikmat, sholat nikmat, membaca Al-Quran nikmat. Ya toh? Kalau 4 hal ini sedikit demi sedikit dikendalikan. Bagaimana tadi? Yang pertama, yang nomor 2, yang nomor 3, dan nomor 4. Yang 4 ini adalah taubat min jami'idz dzunub. Tobat dari dosa-dosa yang dilakukan, baik dosa kecil, besar, dosa kepada Allah maupun dosa kepada sesama manusia. Oke, sekarang ada pertanyaan, silakan. Pak, ini Pak Ikhwan dulu, silakan tanya. Monggo.
Ya, silakan. Ya. Ya. Yang apa? Yang apa? Yang apa? Kita dulu kan sudah berbicara tentang 4 hal. Kita berbicara tentang syariat, tarekat, hakikat. Syariat ada 3 hal yang harus kita lakukan. Inti daripada syariat pertama apa dulu? Apa? Inti daripada syariat dulu itu. Apa? Syariat dulu itu ada 3 hal. Pak Amirin, ini lupa. Inti daripada syariat dulu itu apa? Lupa kan? Ya toh? Inti daripada syariat antara lain. Ya toh? Apa? Takwa, kemudian istiqomah. Tobat, takwa, istiqomah. Intinya itu. Kemudian yang nomor 2 apa? Tarekat itu. Ikhlas, sidik, ya toh? Ikhlas, sidik, cuma nina. Itu inti daripada tarekat. Ikhlas, sidik, cuma nina. Kemudian yang nomor 3 inti daripada hakikat roh adalah muraqabah, mukasyafah, ma'rifat. Supaya roh ini kenal kepada Allah. Ya, langkah yang pertama itu adalah muraqabah, merasa diri kita itu dilihat Allah di mana saja berada. Merasa dilihat. Makanya dikatakan anta budallah ka'annaka tarahu. Ibadahlah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Seakan-akan. Kalau tidak mampu melihat Allah, basironya ini, mata hatinya belum mampu melihat Allah, fa innahu yaraka, Allah melihat kamu. Ada 2 makom. Makom musyahadah dan makom muraqabah. Kalau belum mampu diri kita ini melihat Allah, yang nomor 2 aja, kita merasa diri kita itu dilihat Allah. Itu namanya muraqabah. Kemudian yang nomor berikutnya, inti daripada hakikat, apa itu? Muraqabah, mukasyafah. Melihat Allah dengan mata batin, bukan mata zahir. Basyirah. Basyirah itu mata hati yang ada di dalam diri kita. Nah, itu bisa melihat Allah. Di mana saja berada, dalam kondisi apapun, kita bisa melihat Allah secara mata batin tadi. Kemudian yang nomor 3, yaitu inti daripada hakikat adalah ma'rifatullah, sudah mengenal Allah. Baik mengenal itu secara ilmiah dengan memperdalam aqaid 50, aqaid 50, atau mengenal Allah secara zauqiyah, merasakan sadar diri antara lain dengan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada diri kita. Ruh kita ini supaya mengenal Allah dengan cara tadi, ya toh? Dengan cara muraqabah, mukasyafah, dan ma'rifatullah. Ya, makanya dilatih. Nah, itu tadi, paham? Paham Pak Ikhwan? Ya. Pak Amirin, silakan. Ya. Ya, terus?
Ya. 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 Tadi ada 3 sekat, ada 4 sekat, ada 4 dinding. Dulu kita berbicara tentang yang namanya tafakur, namanya uzlah dan tafakur. Uzlah secara fisik dan uzlah secara rohani hati tadi. Supaya diri kita ini gak lupa, merasa nikmat, sadar diri, ya toh? Sadar diri bahwa diri kita ini sebagai hamba Allah yang dhaif, yang lemah. Setiap detak jantung, setiap kita mikir, setiap penglihatan, pendengaran, semuanya itu dari Allah. Supaya kita pekah, kita berdiri itu bisa berdiri karena pertolongan Allah, kita bisa duduk karena pertolongan Allah, kita bisa tidur pertolongan Allah, kita bisa bangun pertolongan Allah, bisa pekah, ya toh? Tidak lalai, tidak ghaflah, antara lain 3 tadi. Di 4 sekat ini harus dilalui, ya toh? Gambar-gambar duniawi jangan terlukis di dalam hati, dihilangkan kemudian diisi dengan kalimat Allah. Hati kita ini zikir qalbi, zikir qalbun. Allah, Allah, Allah. Ya, hatinya diisi dengan kalimat Allah. Kemudian yang nomor 2, supaya diri kita bisa menuju kepada Allah, mampu mengendalikan nafsu. Nafsu amarah. Kita tahu, kita mau sholat males, kita mau bangun malam males. Tahu ini adalah yang menghalangi nafsu amarah. Maka kita perjuangkan. Kita harus semangat. Kita harus menjadah wajadah. Kita harus perangi. Nah, perang inilah yang namanya jihadun nafsi. Perang merawai nafsu, jihadul akbar, jihadun nafs. Merangi hawa nafsu. Nah, supaya bisa mampu mengendalikan nafsu tadi puasa Senin Kamis. Kemudian jangan sampai kita lalai. Maksudnya lalai itu kita bisa berdiri itu dari Allah. Maunanya, rahmatnya, kita bisa berjalan, kalau kita bisa sholat karena pertolongan Allah. Kita bisa membaca Quran, kita bisa zikir, pertolongan Allah. Makanya ketika habis sholat, alhamdulillah. Kita setelah melakukan kebaikan, alhamdulillah. Bahwa itu semua adalah ma'unah dan pertolongan dari Allah. Kemudian yang nomor 4 adalah at-taubatu min jami'i dzunub, tobat. Dosa-dosa kecil, dosa besar, dosa kepada Allah maupun dosa sesama manusia. Sehingga dari 4 hal ini, kalau kita jalankan sedikit demi sedikit, maka diri kita itu merasa nikmat beribadah, kita tidak lupa terhadap nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada diri kita, nikmat sehat, nikmat apapun, maka kita menjadi orang yang pekah. Apakah itu? Sadar diri, tahu diri bahwa diri kita lemah, dan apa yang ada pada diri kita adalah pertolongan dari Allah, rahmat dari Allah. Kita bisa berdiri, alhamdulillah. Bisa duduk, alhamdulillah. Bisa ke masjid, alhamdulillah. Bisa bangun, tidur, alhamdulillah. Bisa tidur, alhamdulillah. Setiap hembusan nafas, detak jantung, kita harus ingat kepada Allah bahwa itu adalah nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada diri kita. Sehingga kita tidak lalai. Kebanyakan lalai, Pak Amirin ya. Kebanyakan lalai. Ada lagi, Pak Ikhwan, tanyakan. Ya, Makom, silakan. Ya, ya. Ya terus? Semuanya bisa. Tidak ada yang tidak bisa. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Pak Ikhwan bisa mukasafa. Pak Ikhwan
bisa ma'rifat. Makwiran bisa mencapai makom yang namanya ma'rifatullah. Yang penting belajar. Ya toh, aqaid 50 dipelajari. Kemudian yang berikutnya adalah merasakan kebesaran Allah yang diberikan kepada diri kita. Zau. Makanya orang yang makrifat kepada Allah itu bisa melalui ilmiah, memperdalam sifat wajib bagi Allah, ya toh? Yang dibantu, dengan dalil akli dan nakli. Kemudian yang kedua dengan merasakan bahwa diri kita lemah, kita bisa berdiri dari pertolongan, dan apapun yang datang pada diri kita, apapun yang kita lihat itu adalah dari Allah. Dari Allah, sedikit demi sedikit. Semuanya bisa. Itu semuanya itu untuk hambanya. Yang penting mau merubah, mau melakukan satu pendekatan kepada Allah. Ya tak? Makanya kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kamu ingin dicintai Allah, fattabi'un, ikuti Nabi. Kalau sudah kita mengikuti Nabi, akhlaknya, ibadahnya, apapun kita syariatnya, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan menyintai diri kita dan akan diampuni segala dosa-dosa kita. Oke ya? Oke. Ada lagi Pak Mirin? Pun? Sudah? Pak Toh? Ada Pak Toh? Silakan. Tanya. Pun dah, pun maghrib pun isya. Masih lama. Oke, mudah-mudahan kajian ini menjadi salah satu ilmu yang manfaat pada diri saya dan umumnya yang hadir dalam kesempatan yang baik ini. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahil alamin. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah, Allahumma rzuqna ilman nafi'ah rahmatan lil alamin, rahmatan lil alamin. Allahumma nawwir qulubana ya Allah bi rahmatika abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wal hamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.